Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan keempat di mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Materi pertemuan keempat di sini saya akan membahas tentang Business Performance Management Methodology. Jadi ada beberapa metode yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengukur kinerja yang ada di perusahaan itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan Business Performance Management. Salah satunya yang mungkin sering kita dengar, salah satunya ada yang namanya Balance Scorecard. Ada beberapa pembahasan materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan keempat ini, mulai dari saya review lagi tentang pengukuran kinerja atau yang biasa disebut dengan Business Performance Management. Berikutnya kita masuk ke Business Performance Methodology, konsepnya apa. Selanjutnya tentang Business Performance Architecture and Application. Nanti di Business Performance Management Methodology di sini ada beberapa metodologi yang nantinya bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja manajemen itu sendiri. Pengukuran kinerja yang ada di perusahaan itu sendiri. Contoh yang paling simpel ada Balance Scorecard, ada Six Sigma, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya kinerja dan performance dashboard. Ini merupakan tampilan dari aplikasi yang nantinya bisa digunakan terutama untuk melakukan pengukuran atau melakukan business performance methodology atau business performance management yang ada di perusahaan itu sendiri. Oke, tentang pengukuran kinerja atau yang biasa disebut dengan performance measurement adalah suatu proses penilaian peningkatan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Biasanya sebelum perusahaan nanti bergulir contohnya, atau biasanya di awal tahun biasanya perusahaan selalu menargetkan sesuatu di tahun tersebut. Contohnya nanti targetnya apa gitu, target yang ingin atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu seperti apa. Baru selanjutnya nanti kita nilai apakah tujuan dan sasaran yang sudah ditargetkan sebelumnya apakah sudah tercapai atau tidak. Menurut Stephen Pengen dalam Engelbert Christian menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan ukuran kinerja yang menyediakan perusahaan dengan informasi yang berguna sehingga nanti akan membantu mengelola, selanjutnya mengontrol dan merencanakan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh perusahaan. Ini konsep dari pengukuran kinerja. Selanjutnya kita masuk ke Business Performance Management Methodology. Ke sistem pengukuran kinerja yang efektif harusnya nanti membantu yang pertama menyelaraskan tujuan strategis tingkat atas dan inisiatif tingkat bawah. Selanjutnya identifikasi peluang dan masalah secara tepat waktu. Berikutnya tentukan prioritas dan alokasikan sumber daya yang sesuai. Berikutnya ubah pengukuran saat proses dan strategi yang mendasarinya nanti berubah. Yang kelima, menggambarkan tanggung jawab, memahami kinerja aktual relatif terhadap tanggung jawab, dan menghargai serta mengakui prestasi yang ada di perusahaan tersebut. Ini terkait dengan pengukuran kinerja akan sangat membantu, mulai dari contohnya menyelaraskan tujuan strategis, baik dari tingkat atas atau contohnya inisiatif yang diusulkan oleh manajemen tingkat bawah. Selanjutnya identifikasi peluang dan masalah secara tepat dan tepat waktu dan yang lain-lainnya. Yang keenam, ambil tindakan untuk meningkatkan proses dan prosedur ketika data mengharuskannya. Ini kalau nanti bisnis performance management tersebut contohnya dijalankan akan sangat membantu pihak perusahaan. Selanjutnya yang ketujuh, merencanakan dan memperkirakan secara lebih andal dan tepat waktu. Oke, selanjutnya menyelaraskan strategi dan tindakan. Ini poin penting dari Business Performance Management. Dan selanjutnya proses ada 6 langkah yang nantinya harus dilakukan, mulai dari contohnya mengembangkan dan merumuskan strategi. Yang kedua, merencanakan strategi. Yang pertama kan dirumuskan terlebih dahulu, baru selanjutnya nanti direncanakan strateginya. Yang ketiga, menyelaraskan organisasi. Yang keempat, merencanakan operasi. Yang kelima, pemantauan dan pembelajaran. Terakhir nanti menguji dan mengadaptasi strategi yang sudah ditentukan atau sudah dirumuskan oleh pihak-pihak yang ada di perusahaan tersebut.
Oke, berikut ini terdapat beberapa metode pengukuran kinerja yang nantinya bisa kita lakukan, tergantung apakah kita akan menggunakan contohnya balance scorecard atau yang biasa disebut dengan BSC, atau yang kedua bisa menggunakan peta strategi. Yang ketiga bisa menggunakan Six Sigma. Selanjutnya bisa menggunakan performance pyramid system atau PPS. Sebenarnya ada beberapa metodologi yang arahnya ke pengukuran kinerja yang ada di perusahaan tersebut selain dari 4 metode ini. Cuman yang lumayan banyak digunakan salah satunya yang nomor 1 nih, bisa menggunakan balance scorecard. Yang pertama kita bahas tentang balance scorecard. Metode pengukuran dan manajemen kinerja yang membantu menerjemahkan keuangan, pelanggan, proses internal, dan tujuan serta sasaran pembelajaran dan pertumbuhan ke dalam serangkaian inisiatif yang dapat ditindaklanjuti. Jadi ada 4 kriteria yang nantinya akan diukur. Bisnis balance scorecard itu sendiri menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam 4 perspektif yang berhubungan, yaitu perspektif keuangan atau finansialnya, selanjutnya perspektif pelanggan atau yang biasa disebut dengan customer, perspektif proses, yang terakhir ada yang namanya perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini beberapa perspektif yang nantinya akan diukur kalau kita menggunakan balance scorecard. Oke, ini kurang lebih secara garis besar kalau kita menggunakan balance scorecard. Jadi ada 4 aspek yang kita ukur. Yang pertama finansial, berikutnya ada customer, berikutnya internal, bisnis proses, dan learning and growth-nya. Ini beberapa tahapan atau beberapa kriteria atau beberapa aspek yang nantinya perlu diukur. Tentunya nanti ini sesuai dengan visi dan strategi yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Arti balance atau keseimbangan. Balance scorecard dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem yang berfokus secara finansial. Selanjutnya, tujuan non-finansial nanti terbagi dalam salah satu dari 3 perspektif. Tadi kan balance scorecard ada 4 perspektif yang akan diukur. Yang pertama keuangan, yang selanjutnya yang lainnya disebut dengan non-finansial, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth. Oke, dalam balance scorecard, istilah balance atau keseimbangan muncul karena serangkaian tindakan gabungan yang seharusnya mencakup indikator sebagai berikut. Yang pertama, keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, terkemuka dan tertinggal, leading and lagging. Berikutnya, internal dan eksternal, kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, jangka pendek dan jangka panjang ini yang nantinya akan diukur. Metode yang kedua yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan peta strategi. Tampilan visual yang menggambarkan hubungan antara tujuan organisasi utama untuk keempat perspektif balance scorecard itu sendiri. Jadi ini lebih ke tampilan visualnya ya, nanti mulai dari finansial, customer, internal, people, dan knowledge. Ini contohnya yang nantinya akan diukur. Yang ketiga bisa menggunakan Six Sigma, metodologi manajemen kinerja yang bertujuan mengurangi jumlah cacat dalam proses bisnis sedekat mungkin dengan sebisa mungkin 0 cacat per juta peluang atau biasa disebut dengan defect per million opportunity. Konsep bekerja dengan lebih efisien sehingga perusahaan nanti dapat menekan kemungkinan terjadinya kesalahan terhadap proses atau pelayanan yang nantinya bisa dihasilkan. Six Sigma merupakan sebuah sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan, dan memaksimalkan kesuksesan bisnis. Oke, Six Sigma secara unik dikendalikan oleh pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan pelanggan, pemakaian yang disiplin terhadap fakta, data, dan analisis statistik, dan perhatian yang cermat untuk mengelola, memperbaiki, dan menanamkan kembali proses bisnis yang ada. Six Sigma didasarkan pada beberapa konsep, mulai dari contohnya cacat, selanjutnya yang B variasi, yang C krisis terhadap 4 kualitas, selanjutnya kemampuan proses, dan selanjutnya yang terakhir biasa disebut dengan desain. Desain untuk Six Sigma ini yang nantinya akan jadi kunci di pengukuran yang dilakukan kalau menggunakan metode Six Sigma. Oke, cara sukses dengan Six Sigma, yang pertama, Six Sigma terintegrasi dengan strategi bisnis. Yang kedua, mendukung tujuan bisnis tentunya. Yang ketiga, efek eksekutif kunci terlibat dalam proses ini. Yang keempat, seleksi proses didasarkan pada nilai potensial. Selanjutnya yang kelima, ada banyak proyek dan sumber daya yang kritis. Selanjutnya proyek dalam proses dikelola secara aktif. Selanjutnya keterampilan dan kepemimpinan tim nanti ditekankan. Selanjutnya hasil dilacak dengan ketat tentunya. Oke,
balance scorecard plus Six Sigma nanti masuknya kuncinya adalah sukses. Jadi kita bisa mengkombinasi antara metodologi balance BPM, contohnya metodologi Business Performance Management seperti balance scorecard, kita tambahkan contohnya Six Sigma. Selanjutnya mengintegrasikan Six Sigma dengan balance scorecard dengan contohnya menerjemahkan strategi mereka menjadi tujuan yang nantinya dapat diukur. Selanjutnya cascading objektif melalui organisasi, menetapkan target berdasarkan suara pelanggan. Selanjutnya menerapkan proyek strategis menggunakan Six Sigma. Selanjutnya menjalankan proses secara konsisten untuk memberikan hasil bisnis. Oke, yang ketiga yang keempat ya, kita bisa menggunakan performance pyramid system. Maksudnya sebuah sistem yang saling terkait dari variabel kinerja yang berbeda, yang dikontrol pada tingkat organisasi yang berbeda. Tujuan dari kinerja piramid adalah link suatu strategi organisasi dengan operasi-operasi dengan menerjemahkan tujuan-tujuan dari atas ke bawah. Jadi lebih prioritasnya nanti ke pelanggan dan pengukuran dari bawah ke atas. Pengukuran kinerja ini mencakup 4 tingkat tujuan yang membahas efektivitas organisasi atau yang nanti di sebelah kiri disebut dengan eksternalnya atau sisi kiri piramid dan efisiensi internal yang ada di sebelah kanan piramid. Kayak kurang lebih nanti seperti yang ada di depan ini nanti. Kayak di sini kan ada external effectiveness dan internal effectiveness. Kalau yang dilihat dari eksternal, contohnya seperti quality, selanjutnya customer satisfaction, dan yang lain-lainnya. Kalau contohnya yang internal, biasanya yang dilihat adalah financial, productivity, dan yang lain-lain. Ini kurang lebih. Oke, jadi nanti kalau objektifnya nanti yang diukur adalah dari bawah, dari atas ke bawah. Selanjutnya kita juga bisa mengukur juga dari bawah ke atas, gitu, untuk sisi-sisi yang lainnya. Oke, menurut Links dan Cross menyatakan bahwa kinerja piramid berguna untuk menggambarkan bagaimana tujuan nanti dikomunikasikan sampai ke tingkat operasional dan bagaimana langkah-langkah yang disampaikan kembali ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan utama performance pyramid system adalah usahanya untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan perusahaan dengan indikator kinerja operasional. Namun pendekatan ini tidak menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi indikator kinerja kunci dan juga tidak secara eksplisit mengintegrasikan konsep perbaikan terus-menerus. Oke, ada beberapa selanjutnya yang akan saya bahas adalah Business Performance Management, arsitektur, dan aplikasinya. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, terutama untuk arahnya ke Business Performance Management. Kayak arsitektur Business Performance Management, yang pertama desain logis dan fisik suatu sistem. Yang kedua, sistem Business Performance Management terdiri dari 3 bagian logis. Yang pertama ada aplikasi BPM yang nantinya bisa kita gunakan. Yang selanjutnya pusat informasi. Yang ketiga sumber sistem atau source sistemnya. Sedangkan sistem BPM terdiri dari 3 bagian fisik. Yang pertama tingkatan database-nya. Yang kedua tingkatan aplikasinya. Terakhir client and user interface. Oke, ini contohnya kalau dilihat dari Business Performance Arsitektur dan Application secara garis besar nanti bisa dilihat contohnya dari yang pertama contohnya dilihat dari bagian logis dan bagian fisiknya. Bagian logisnya contohnya lebih ke aplikasi, pusat informasi, dan sumber sistem. Selanjutnya untuk bagian fisiknya contohnya tingkat database, tingkat aplikasi, dan client server usernya nanti yang bisa menggunakannya. Selanjutnya ada beberapa aplikasi Business Performance Management yang nantinya bisa kita gunakan. Aplikasi BPM di sini contohnya untuk manajemen strategi, penganggaran, perencanaan dan perkiraan, konsolidasi keuangan, pemodelan dan optimasi profitabilitas yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya pelaporan keuangan, perundang-undangan dan manajemen. Oke, ini kalau berbicara tentang Business Performance Arsitektur dan aplikasi-aplikasi yang nantinya bisa kita gunakan. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, contohnya seperti aplikasi ERP, CRM, ataupun yang lain-lainnya. Oke, beberapa contoh penjual atau vendor aplikasi Business Performance Management terkemuka yang ada di sekitar kita, contohnya manajemen kinerja SAP, Business Object Enterprise, atau contohnya manajemen kinerja punyanya Oracle, Hyperion contohnya. Berikutnya ada IBM Cognos, Business Intelligence dan Manajemen Kinerja Keuangan. Ada lagi contohnya MicroStrategy, Business Intelligence. Berikutnya punyanya Microsoft, ada Microsoft Power Business Intelligence. Oke, aplikasinya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Untuk yang SAP Business Object
objek enterprise yang nantinya bisa kita gunakan. Tampilannya sudah sangat user friendly sekali gitu. Oke, bahkan tampilan awalnya atau dashboardnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Dashboardnya, sehingga nanti si pihak manajemen nanti bisa melihat kira-kira kinerja perusahaan itu seperti apa dari beberapa aspek yang ada. Ada lagi contohnya yang punyanya Oracle Hyperion, contohnya seperti ini tampilan aplikasinya, tampilan dashboardnya pun contohnya seperti ini, yang nantinya bisa kita lihat dari dari tampilan dashboardnya. Ada lagi contohnya punyanya IBM, Cognos Business Intelligence, tampilannya sudah sangat user friendly. Oke, ini contohnya nanti salah satu tampilan fitur yang ada di IBM Cognos Business Intelligence. Berikutnya ada MicroStrategy Business Intelligence. Tampilannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini contohnya. Oke, ini contohnya untuk reportnya yang nantinya akan ditampilkan, tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada Microsoft Power Business Intelligence, ini pun tampilannya sudah sangat user friendly dan sangat membantu pihak manajemen nantinya untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Oke, ini contoh tampilan dari dashboardnya, travel analysis, contohnya tampilannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, ini pun tidak akan bisa berfungsi dengan baik, sekali lagi kalau semuanya datanya tidak diinput. Oke, berikutnya ada yang namanya kinerja dashboard. Dashboard dan scorecard keduanya menampilkan tampilan visual dari informasi penting yang dikonsolidasikan dan disusun dalam satu layar, sehingga nanti informasi nanti dapat dicerna dengan sekali pandang dan mudah dieksplorasi. Ini contohnya untuk performance dashboardnya, tampilan di beberapa aplikasi yang arahnya ke aplikasi-aplikasi bisnis performance management, contohnya seperti yang dibuat oleh Microsoft, atau contohnya yang dibuat oleh Oracle, ataupun contohnya yang dibuat oleh SAP. Ini contohnya dashboard dari SAP yang bisa dinikmatin oleh si pihak manajemen. Ada lagi contohnya dashboard dari Oracle Hyperion, contohnya tampilannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, performance dashboard versus dengan scorecard. Kinerja dashboard, tampilan visual yang digunakan untuk memantau kinerja operasional. Bentuknya bebas, contoh seperti yang tadi. Selanjutnya ada kinerja scorecard. Tampilan visual yang digunakan untuk memetakan kemajuan terhadap sasaran dan target strategis yang taktis, tindakan yang telah ditentukan. Gitu. Ini perbedaan antara kinerja dashboard dan kinerja scorecard. Oke, dashboard versus dengan scorecard. Performance dashboard adalah aplikasi multilayer yang dibangun di atas business intelligence dan infrastruktur integrasi data yang memungkinkan organisasi untuk mengukur, memantau, dan mengelola kinerja bisnis dengan lebih efektif. Ada 3 jenis kinerja dashboard yang nantinya bisa dilakukan, mulai dari operasional dashboardnya, taktikal dashboardnya, atau strategi dashboardnya. Oke, ini contohnya tampilan dari dashboard yang nantinya bisa dilakukan. Contoh seperti sales dashboard yang nantinya akan banyak dibutuhkan oleh pihak manajemen, terutama untuk top manajemen, terutama untuk mereview kembali apakah strategi ataupun tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan rule atau sesuai dengan rencana yang memang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini contoh tampilan dari dashboard yang ada. Selanjutnya desain dashboard. Tantangan mendasar dari desain dashboard adalah untuk menampilkan semua informasi yang diperlukan pada satu layar dengan jelas dan tanpa gangguan, dengan cara yang dapat disimulasi dengan cepat. Oke, ini beberapa apa yang harus dicari nanti di dashboard. Contohnya penggunaan komponen visual, berikutnya transparan bagi pengguna. Selanjutnya gabungkan data dari beberapa sistem menjadi satu pandangan. Aktifkan penelusuran atau telusuri ke sumber data atau laporan yang mendasarinya. Selanjutnya hadirkan tampilan dunia nyata yang dinamis dengan pembaruan dan tepat waktu. Selanjutnya terakhir membutuhkan sedikit jika ada pengkodaan khusus untuk menerapkan, menyebarkan, dan memeliharanya. Ini kurang lebih tampilan dari dashboard ya, nantinya bisa mewakili dari beberapa bagian yang ada contohnya. Jadi dengan melihat dashboard tersebut, contohnya si manajemen nanti bisa melihat atau nanti bisa merencanakan apa yang harus dikerjakan, apa yang nantinya harus dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan dashboard atau tampilan yang sudah mereka lihat di awal. Jadi pas buka aplikasi, contohnya rangkumannya atau resultnya sudah otomatis nanti akan muncul. Contohnya service line-nya, selanjutnya regionalnya,
salesnya last 5 week-nya seperti apa di beberapa negara contohnya. Selanjutnya nature and client kumulatif salesnya contohnya dari beberapa negara yang ada, sehingga dari sini nanti pihak manajemen bisa melihat kesimpulan dari sistem informasi yang mereka buat atau sistem informasi yang mereka gunakan gitu. Oke, baik menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah tersedia, contohnya yang nantinya bisa dibeli, contohnya seperti aplikasi SAP atau Oracle ataupun yang lain-lainnya. Oke, demikian penjelasan di materi pertemuan keempat ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.